Drawing pen nggak jalan. Tak, mana cara ini? Bentar ya. Drawing pen yang nggak jalan ini pakai mouse. Bentar. Ini mouse tak drawing pen itu. Oke. Tak, dites dulu drawing pen. Oke. Baik. Perhitungan ini sama dengan sabuk dengan sus. Ini perhitungan sama dengan sabuk. Jadi antara push ini dengan menggunakan sigma moment pada titik U. Nah, dan juga ke T kencang ini tergantung dari arah putaran. Di sini ada T1. T1 dia berputar di sini, maka T1-nya pada posisi kencang ini. Clockwise. Anti-clockwise. Nah, T1 posisi kencang ini. Jadi ini posisi kencang. Jadi ini posisi kendor. Itu aja. Perbandingan kencang dan kendor ini tergantung dari putaran aja. Yang keunggulan ini nih sudut ini. Jadi sudutnya cukup besar ini. Nih sudut kontaknya. Jadi sudut kontak cukup besar. Mu ya koefisien antara sabuk dengan gram. Radius sabuk. T tebal dari sabuk. RE ini radius efektif. Jadi radius efektif seperti ini ya nih. Kalau ini anggap aja sabuknya, jadi R-nya ini nih. Jadi R-nya di sini, di mana RE efektif adalah radius gram ditambah setengah tebal T. Ini radius efektif. Selanjutnya untuk mencari tegangan T1 banding T2 tergantung dari T1 ke T2 yaitu bilangan logaritma pangkat mu pangkat theta atau log n 2,3 log T1 T2 mu. Nah, jadi gaya untuk mengerem atau ini saya bilang delta T adalah T kencang dikurang T kendor. Nah, delta T kali radius ini sebagai torsi. R ini untuk tebal sabuk diabaikan. T diabaikan. Nah, ini untuk RE
tebal sabuk diperhitungkan. Jadi kita nanti lihat aja berapa tebal yang bisa mencari radius yang efektif. Untuk mencari kondisi pengereman ini dengan menggunakan kesetimbangan. Dengan kondisi seperti ini, untuk clockwise T1 kali B, dan untuk anti clockwise T2 kali B dari gambaran di atas. L adalah panjang dari jarak OC ke level. Jika level ini untuk ini. B adalah jarak dari U, gaya dari T1 atau T2. Jadi seperti ini. Ini L terhadap T. B ini. T1 atau T2 atau T2 dengan T1 tergantung dari kondisi arah putaran. Nah. Ini untuk searah jarum jam. Clockwise, ini berlawanan jarum jam. Maka T1-nya adalah ini. Gaya pengereman. T2-nya adalah ini. T1 untuk berlawanan jarum jam adalah ini. Jadi yang ini T1, yang ini T2. Jadi kita memomenkan untuk T2 searah ini, untuk T1 searah ini. Jadi B ini mempengaruhi dari arah putaran. Selanjutnya tegangan. Kita tahu gaya untuk yang maksimum, tegangan kali luas. Jadi gaya adalah tegangan kali luas adalah dapat gaya tekan atau maksimum tension. W adalah lebar sabuk, udah standar. T ada tebal sabuk, udah standar. Jadi ini adalah standarisasi. Di mana untuk drum atau silinder ataupun tabung di atas 150 ini diameternya 1 meter, maka digunakan T-nya adalah seperti ini. Jadi seper mil ya, 5/1000 dari diameter untuk ketebalan di atas 150. Jadi kita tetap menggunakan standar, ini udah standar. Jadi hitungannya sama. Nah, sigma moment di U0, arah putaran tergantung dari T1 dan T2. Ukuran udah ada standar, yang kita bisa ubah mungkin mu.
bahan. Mu ini bisa standar. Jadi yang kita memainkan atau ini adalah mu-nya aja. Ini contoh soal sudah ada. Nih. Jadi untuk drumnya 600, radiusnya 3, pada putaran 200, mu-nya ada, sudutnya ada dalam radian, powernya ada, karena kita nanti kalau sudah ada dapat N RPM, power kilowatt, berarti kita mendapatkan ini adalah torsinya. Dari sini kita dapat powernya yang dibutuhkan ada. Nih, maka torsinya kita nanti dapatkan dari T1 per T2, mu-nya ada, theta-nya ada, maka didapatlah torsinya. Nah, dari power tadi didapat torsinya ini. Didapat torsinya ini. Maka dengan demikian kita dapatkan gaya T1-nya, karena torsi ini ada delta T, yaitu delta 1-nya ada, maka delta 2-nya dapat dari perbandingan antara ini dengan ini. Jadi T1 per T2 sama dengan 3,25, sedangkan T1 kurang T2 sama dengan 5557. Maka dari persamaan ini kita dapatkan, kita gantikan bahwa T1-nya 5557 tambah T2, kita gantikan T1-nya ke sini. Jadi di sini didapat 5557 per T2 per T2 sama dengan 32. Jadi T2-nya didapat harganya seperti ini. Jadi kita dapat T2-nya dapat. Jadi dengan persamaan ini persamaan 1, ini persamaan 2. Dieliminasi, maka dapatlah T1 dan T2-nya. Nah, dari harga ini kita dapatkan harga powernya, gayanya. Di sini ada catatan, OD adalah jarak U ke action, OB, EB adalah sudut yang terbentuk, maka OE-nya didapat. Sedangkan lebar, ya kita tahu bahwa tegangan F adalah tegangan kali A. A-nya sudah ada, gayanya sudah ada, tegangannya sudah ada, tinggal A sama dengan adalah W kali T. Dengan demikian, dengan didapat harga, dapat W-nya adalah ini. Simple, ini sama aja, ya. Enggak susah-susah amat, cuman kesetimbangan aja. Jadi ini saya sengaja ngambil dari buku aslinya ya. Jadi kita coba, saya coba dengan mentranslate lah, ataupun apa sih namanya. Nah, saya coba, maaf mungkin bahasanya kurang bagus. Inilah terjemahan saya. Jadi dengan cara yang tadi sama, ini saya ngambil yang aslinya. Jadi rem sabuk ini pada dasarnya terdiri dari sebuah pita baja yang di sebelah dalamnya dilapisin bahan gesek. Nah, keunggulannya tadi ya, yaitu saya coba ulangin, gaya tekan
atau sudut kontaknya cukup lebar. Jadi bahkan sampai bisa sebesar di atas 180 derajat, lebih setengah lingkaran. Ini saya coba jelasin bahwa sisi rapat. Nah, tadi saya bilang ini sisi rapat ya. Nah, sekarang ini sisi kencang, boleh. Ini sisi rapat atau kencang. Karena di sini ada kendur, jadi kalau rapat jarang pasti lawannya. Ini kencang atau rapat. Selanjutnya theta tadi ya, saya bilang tadi sudut lab atau sudut kontak. Sudut kontak. Mu keping gesek ya. Radius gram ya. T tebal sabuk. Oke. RE ya, radius efektif. Ini rasio tegangan diberikan dari persamaan antara sabuk kencang dengan kendor sama dengan bilangan alam pangkat mu theta. Ini gaya pengereman atau saya bilang ini delta T-nya. Maka delta T kali radius adalah pengereman. Ini untuk T diabaikan. Ini untuk T diperhitungkan, di mana RE sama dengan R ditambah T per 2 yang tadi. Selanjutnya ya momen dengan kesetimbangan. Jadi kesetimbangan T1 kali L, T1 T2 kali B. Ini untuk putaran salah jarum jam, yang ini untuk perlawanan jarum jam. Dari ini aja. Ini salah jarum jam, maka jarak ini 0, yang jarak ini 0. Jadi tinggal T1 terhadap B, T2 terhadap B. Itu aja. Untuk tegangan yang diizinkan, yaitu untuk material sabuk diketahui, tegangan sabuk ini adalah A-nya, maka ini tegangan kencangnya. Jadi A adalah area lebar kali tebal. Nah, W lebar sabuk untuk melebihi 150 diameternya lebih dari 150. Ini jadi untuk W yang tidak melebihi 150 untuk diameter 1 meter. Dan untuk 100 mili untuk diameter kurang dari 100 meter. Jadi hubungan tegangannya, tebalnya adalah ini. Jadi kalau kurang dia 100, kalau lebih 150. Ini rumus empirisnya. Jadi T ini tergantung daripada diameter. Ini standarisasi standar ukuran W dan T. Ini contoh soal tadi. Ini contoh soal sama ya, saya ulangin cuma bahasa Indonesia.
ini seperti ini, dapat lognya. Ini ada T1 per T2. Dari sini kita dapat T1-nya seperti ini. Didapat T1. Yang ini T2. T1-nya ini. Yang persamaan satunya adalah ini. Persamaan duanya adalah ini. Maka didapat T1 dan T2-nya. Nah, ini untuk lebar dengan W kita dapatkan ini. Maka W-nya didapat harga 64. Jadi kita dapatkan ini contoh soal dari tadi. Jadi ini cuma kesetimbangan aja dengan menentukan, perhatikan arah daripada putaran drum aja. Untuk W dan T udah standar tergantung dari diameter drum. Jadi kita hanya bisa menentukan paling ya hitungan yaitu sigma moment. Selanjutnya sigma moment di 0 sama dengan 0 setimbangan. Terus W dan T ini tergantung diameter standar. Yang bisa kita ubah paling putaran. N ini ujung-ujungnya ke omega. Omega ujung-ujungnya kalau ada power ke torsi. Jadi itu aja yang bisa kita ganti. W nggak ada itu. Jadi untuk arah putaran, selanjutnya arah putaran ini untuk menentukan T1 dan T2 antara kencang dan kendor. Jadi nggak ada yang unik lah ini, cuman mereview kalian materi kesetimbangan aja, sama kekuatan bahan, gaya tekan aja. A-nya ya luas daripada sabuk. Jadi luas itu bisa jarak lebar kali tebal. Itulah kira-kira. Nah, udah ini nggak ada lagi. Ini contoh soal, ini latihan soal ya. Soal yang lama. Yang ini sabuk. Jadi sama aja, cuman posisi gambarnya aja beda. Nih, berarti yang kencang di sini adalah arahnya T2. Karena apa? T1 melawan ini. Jadi T2-nya berapa? Maaf, yang kencangnya T1 karena perlawanan arah putaran. Jadi tinggal cari berapa T1 karena T2-nya ke O ada jaraknya 75. Untuk P jaraknya ini 525. Udah, itu aja, nggak ada yang simple ya. Simple soal ini, nggak ada yang unik. Cuman sigma moment di U dari T1 dan T2.
Jadi kita cari desain. Oh, ini nggak perlu ini nggak perlu. Cari aja untuk soalnya sesuai dengan yang atas. Jadi simple ini untuk minggu ini sabuk ya. Sabuk yang minggu lalu patu. Jadi nggak ada uniknya materinya. Cuman menerapkan kesetimbangan gaya tekan aja. Dan kesetimbangan kalian harus jeli lihat arah putaran. Karena arah putaran menentukan T1 dan T2. Itu aja. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Pak saya ini ada 19 orang. 19 orang ini ya. Oke ya. 16 orang. Orang. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan, silakan. Nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada pertanyaan ya silakan latihan soal. Ini latihan soal minggu tugas harian minggu ini. Ini tugas kok nggak jalan ya? Ini tugas minggu ke-11 ya. Minggu ke-11 Oke, ada pertanyaan nggak? Sebelum kamera saya tutup. Dan mic saya mute. Cukup mungkin, Pak. Cukup? Ya oke, kalau cukup silakan tugasnya minggu 11. Saya kamera, saya tutup. Dan mungkin kalau ada pertanyaan bisa dicek ya. Maaf, untuk absen gimana ya, Pak? Kenapa? Absen, Pak. Oh, absen. Tadi saya nanti saya absen. Pertama saya absen. Saya udah screenshot dari 19 orang. Nanti bentar lagi saya absen manual aja, saya panggil satu-satu. Karena tadi sudah saya screenshot 19 orang. Baik, Pak.